Hello everyone, perkenalkan nama saya Meta Putri Paraswati. Di video ini saya akan kasih kalian tips cara membuat lagu versi Meta. Jadi di sini kita akan bisa belajar lagu pop, lagu rohani, lagu dangdut, English, Jawa, dan lain-lainnya. So, let's start! Nah, untuk kalian khususnya yang pecinta musik ataupun yang ingin masuk dalam dunia musik, setidaknya kalian bisa punya karya dalam musik Anda. Salah satunya dengan menciptakan lagu sendiri. Wow, kelihatannya ini menarik sih. Karena ini juga bisa buat pengalaman baru kita dalam dunia seni musik. Oke, mungkin aku sharing-sharing sedikit tentang pengalaman aku, gimana aku bisa membuat lagu gitu. Dan tentunya saat kita membuat sebuah lagu, kita juga harus bisa membuat orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut tertarik dan menyukainya. Sebenarnya kalian juga bisa cari-cari di Google, di YouTube, pasti banyak kok cara-cara membuat lagu yang versi ini, yang versi itu, versi yang lain, pasti ada. Dan semoga itu juga bisa untuk referensi kalian dalam menciptakan sebuah lagu. Nah, sekarang saya mau tambahin referensi dari saya. Ada beberapa cara membuat lagu versi saya. Seperti yang pertama, membuat nadanya. Kedua, liriknya, lalu kita coba memainkan alat musiknya. Alat musik yang sering saya pakai yaitu gitar. Saya bisa membuat lagu karena terinspirasi dari penyanyi favorit saya, yaitu Kappia Ferini, band dari Utopia. Pastilah kalian tahu, karena lagu-lagunya juga banyak yang tahu dan juga banyak yang orang-orang dengar dan suka. Dan juga masih ada banyak penyanyi-penyanyi yang menciptakan lagunya sendiri seperti Kak Isyana, Kak Anji, Taylor Swift, Adele, dan masih banyak lagi. Kalau menurut saya itu sih keren banget. Karena dengan karya yang mereka buat bisa dinikmati oleh banyak orang, dan itu good job. Dan memang bagi yang hobinya bernyanyi, ini penting untuk kalian bisa menciptakan lagu sendiri. Dan saya yakin kalian pasti juga bisa membuat lagu asalkan mau mencoba. Seperti sekilas yang saya jelaskan di awal, saat kita mau membuat lagu, pasti akan ada step by stepnya. Untuk itu, saya akan kasih tips membuat lagu versi Meta. So, follow along. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Secara garis besar, ada langkah-langkah saat kita membuat lagu. Step pertama, jamming. Itu sebagai fondasi dari sebuah lagu. Step kedua, improvisasi untuk mencari nada melodi. Step ketiga, susun bagan lagu. Step keempat, buat lirik atau kita tulis liriknya. Dan step kelima adalah editing. Tada! Udah megang gitar aja. Tadi nggak megang gitar tapi sekarang megang gitar. Oke, mari kita mulai dengan step yang pertama, yaitu nge-jam. Bagi kalian yang hobi bernyanyi, kalian mungkin harus bisa mainin alat musik seperti contohnya gitar lah ya, atau keyboard gitu. Mungkin nggak usah jago-jago, sederhana aja. Yang penting kalian bisa main chord dalam alat musik tersebut. Jadi maksud dari jamming ini yaitu dimana kita seperti cari-cari chord yang kita suka nadanya. Dari jamming tersebut pasti nanti kita akan mendapatkan inspirasi nada. Nah, contohnya aku kasih contoh kayak gini ya. Syarara, syararatata. Nah, sekilas kayak gitu aja lah. Setelah kita mendapatkan chord untuk fondasi dari lagu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu step kedua, yaitu improvisasi untuk mencari nada lagu. Nah, caranya gimana tuh? Yang penting kalian improvisasi aja untuk cari nada yang kira-kira enak, bebas, dan gak usah berpatokan. Yang penting gak false. Dan saat ini kita mencari nada untuk dua hal, yaitu nada untuk bait dan ref.
Biasanya bait itu melodinya lebih santai, sedangkan melodi untuk ref itu lebih menggigit gitu, yang membuat orang itu inget terus untuk melodinya. Jadi di bagian improvisasi ini kita juga bisa harus benar-benar bedain mana nih nada yang untuk cocok bagian bait dan nada yang cocok untuk bagian ref. Contoh misalnya ini aku jamming dulu lah, kan kita kayak na dulu, jangan buat liriknya dulu. Kita coba yang di bagian refnya dulu ya. Na, 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 buat bagian yang ref. Nah, kalau kita masuk ke bagian bait yang first gitu, tadi kan itu bagian chorus gitu. Kalau bagian first itu mungkin lebih santai, misalnya nah kayak lebih halus gitu, lebih santai. Itu bagian yang step kedua, yaitu improvisasi. Nah, saat kali kita udah coba untuk improvisasi di bagian bait sama ref, kita juga jangan lupa kita rekam nada yang kita buat tadi, biar kita nggak lupa gitu. Dan setelah kalian sudah menemukan nada lagu kalian, di step yang ketiga adalah susun bagan. Biasanya kan dalam susunan lagu itu seperti bait, bait, ref, bait, bait, ref. Misalnya kalau verse 1, verse 2, chorus, kembali lagi ke verse 1, langsung ke chorus lagi. Nah, untuk pemula dalam membuat lagu kita buat secara yang sederhana aja dulu ya. Tidak usah yang terlalu ribet gitu. Yang kita sederhana yang semampu kita gitu. Nah, itu untuk bagian yang step ketiga, yaitu susun bagan lagu. Selanjutnya, kita masuk di step 4. Yaitu mulai membuat lirik. Seperti apa sih prosesnya itu? Kita nggak usah terlalu ribet dalam menulis lirik ya. Mungkin cukup kita siapkan buku atau laptop gitu untuk menulisnya, untuk kita ketik gitu di laptop. Jika dari pengalaman saya membuat lirik itu biasanya saya terinspirasi dalam sebuah kehidupan yang sedang saya alamin. Itu saat saya akan menulis lirik lagu rohani. Nah, ketika saya mau menulis lirik lagu pop, biasanya saya akan terinspirasi saat saya menonton sebuah drama. Di drama tersebut kan ada kisahnya gitu. Nah, dari situ juga saya bisa terinspirasi untuk membuat sebuah lirik gitu. Begitu juga dengan genre musik yang lain. Dan ketika kalian sudah menemukan beberapa lirik, tulis aja apa yang kalian dapat. Tidak usah minder kalau itu jelek, yakin aja kalau apa yang kamu tulis itu akan menjadi sebuah karya yang memuaskan. Mungkin sekilas contoh ya, ini lagu dari yang saya ciptain, ini lagu rohani. Mungkin ini akan saya kasih contohnya sedikit di bagian bait dan di bagian ref. Kalau di bagian bait kan tadi kan saya bilang kita buat nada yang slow aja. Baru kalau kita masuk ke bagian ref, itu kita yang nadanya tuh menggigit gitu, dan buat nada itu sampai teringat gitu, teringat selalu gitu. Ini di bagian bait. Saat aku merasa sendiri, ku tak tahu apa yang terjadi. Lagi versi yang kedua, kita susun lagi liriknya. Kan contohnya tadi, di saat ku merasa sendiri. Kenapa aku nulis di saat aku merasa sendiri? Karena sesuai dengan kayak aku ngalamin
di saat itu aku ngalamin aku memang sendirian. Nah, lirik lagi yang selanjutnya, ku tak tahu apa yang terjadi. Nah, di saat aku sendiri tuh aku nggak tahu apa yang terjadi nih, namun ku tetap percaya kehadiranmu Bapa ada di hidupku. Nah, di saat aku sendiri itu aku tetap percaya kehadiran Bapa itu ada di hidup aku. Nah, itu sepintas dari pengalaman aku. Kalau ini dalam jenis musik yang rohani gitu. Itu yang di bagian bait. Kalau di bagian ref itu mungkin kita lebih gigit gitu ya. Kan tadi kan kita udah bicara kayak na 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 na. Nah, kita langsung ke bagian refnya tuh kayak gini. Tuhan, ku percaya janji setiamu sampai sekarang ini, dan ku percaya hingga sekarang ini ku rasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dari bagian ref itu boleh kita ulang-ulang lagi. Nah, di bagian ref itu kan aku beri kayak penekanan, Tuhan, ku percaya. Nah, dari kejadian pas waktu aku sendiri, aku bilang, Tuhan, aku percaya janji setiamu sampai sekarang ini, dan ku percaya, kita kasih penegasan, hingga sekarang ini ku rasakan kasih-Mu sepanjang hidupku. Kita ulang lagi boleh. Tuhan, ku percaya. Pokoknya kita ulang, kita sesuaikan dengan lirik yang sebelumnya, sehingga lirik itu tuh beruntun, beralur gitu, sehingga ada kayak cerita terjadi, proses peristiwanya gitu. Itu di bagian keempat dalam menulis lirik. Itu kalian cepat, kalian ketik di laptop atau kalian catat di buku biar gak lupa gitu. Itu step yang keempat. Nah, sekarang kita udah di tahapan terakhir yang kelima, yaitu editing. Ketika penulis sudah menuangkan ide-ide pertamanya saat menulis lagu, maka pasti akan ada perubahan saat penulisan dalam sebuah lagu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kita jangan langsung jatuh cinta dengan lagu yang kita buat di awal, karena pasti akan ada kreasi-kreasi yang baru yang muncul. Karena kan ada tuh pemilihan kata yang kurang tepat. Nah, kita bisa otak-atik tuh, bisa kita ubah yang jadi sesuai gitu. Itu yang step kelima, yaitu editing. Nah, sekarang lagu kita sudah jadi. Terus gimana nih? Mungkin kita bisa masuk ke tahap produksi, yaitu merekam supaya lagu ini bisa menjadi sebuah single atau album. Di dalam produksi musik itu menyangkut ada aransemen, rekaman, mixing, mastering, distribusi, dan promosi. Kalau dijelaskan mungkin akan panjang ya. Yang terpenting kalian mulailah untuk membuat lagu sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita terbiasa menulis lagu, proses kita dalam menciptakan sebuah lagu tuh akan terasa cepat gitu. Kita sudah terbiasa berkreasi menciptakan lagu. Nah, ini juga kan bisa menjadi hal-hal, misalnya kita lagi apa gitu ya, boring atau apa, kita sengaja kita buat gitu, kita buat lagu. Simple aja, senyaman kita buat gitu. Jadi itulah step by step tips dari menciptakan sebuah lagu versi Meta Putri Parasati. Oke? See you next time. Ketemu lagi dengan Meta di lain waktu. Thank you. Alright.